Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Pratidiana, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap di program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Matlaul Anwar, Banten. Saat ini saya mengajar mata kuliah Aplikasi Komputer Pendukung Pembelajaran untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS. Dalam video ini, saya mau menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, atau kita kenal dengan Delivery Interaction Assessment. Selanjutnya, saya akan satu persatu menjelaskan deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, mode pembelajaran pada mata kuliah ini. Mata kuliah aplikasi komputer pendukung pembelajaran adalah mata kuliah yang mengenalkan pemahaman dan implementasi aplikasi komputer pendukung pembelajaran secara teoretis, konseptual, dan praktis dalam mengelola perangkat media pembelajaran, seperti aplikasi pengolah data, grafik, audio, video, animasi, learning management system, dan virtual tatap maya. Semua aplikasi tersebut sangat berfungsi dalam proses penyampaian materi pembelajaran. Capaian yang diharapkan dari mata kuliah ini ada 4 hal yang utama. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap rasa tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu merancang, mengimplementasikan, mengembangkan perangkat pembelajaran matematika secara inovatif dengan mengaplikasikan konsep pedagogik didaktif matematika dan keilmuan matematika dengan memanfaatkan sumber belajar dan iptek yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan manfaat teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pembelajaran matematika. Berikut saya akan menjelaskan mengenai 7 materi pembelajaran utama yang akan diberikan selama 14 pertemuan tatap muka maupun tatap maya pada saat ini dalam satu semester mata kuliah aplikasi komputer pendukung pembelajaran. Yang pertama, aplikasi pengolah data seperti Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan yang lainnya. Yang kedua, aplikasi pengolah grafik seperti CorelDRAW, Photoshop, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aplikasi pengolah audio seperti Cool Edit Pro, Audio Edit, dan lain sebagainya. Yang keempat, aplikasi pengolah video seperti Adobe Premiere, Wondershare Filmora, dan lain sebagainya. Yang kelima, aplikasi pengolah animasi seperti Macromedia Flash, GIF, Animator, 3G Max, dan lain sebagainya. Yang keenam, aplikasi Learning Management System seperti Google Classroom, Moodle, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, aplikasi virtual tatap maya seperti Google Meet dan Zoom Meeting. Seperti yang telah saya sampaikan di awal video, bahwa metode pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan metode DIA. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing bagian dari pembelajaran DIA tersebut. Yang pertama, mengenai teknik pembelajaran delivery. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan acuan beberapa referensi seperti buku dan modul yang topik pembahasannya tentang aplikasi pembelajaran.
Buku utama yang saya gunakan adalah yang pertama itu buku karangan Munir dengan judul Multimedia, Konsep dan Aplikasi dalam Pembelajaran. Yang kedua, modul karangan Mursalin dengan judul Aplikasi Komputer Microsoft Office. Dan yang ketiga, buku karangan saya sendiri dengan judul E-Learning berbasis Google Classroom. Selain tiga referensi utama tersebut, saya juga menghimbau kepada mahasiswa untuk rajin membaca artikel ilmiah mengenai topik-topik aplikasi pembelajaran lainnya. Media pembelajaran yang saya gunakan saat ini adalah menggunakan Microsoft PowerPoint dan Google Meet. Nah, teknik pengajaran yang kedua dalam metode DIA adalah interaction atau interaksi. Nah, proses interaksi di dalam mata kuliah ini menggunakan sesi Q&A di akhir perkuliahannya. Teknik pengajaran yang ketiga dalam metode DIA adalah assessment. Semenjak awal pertemuan perkuliahan, saya selalu menjabarkan skema pembobotan komponen nilai yang terdiri dari nilai tugas, UTS, dan juga UAS. Di program studi pendidikan matematika Universitas Matlaul Anwar, pembobotan nilai itu diseragamkan dengan bobot nilai tugas 20%, bobot nilai UTS 30%, bobot nilai UAS 30%. Sisanya kehadiran dengan bobot nilai 30%. Tugas-tugas yang saya berikan pada mata kuliah ini salah satunya adalah tugas membuat kelas virtual di Learning Management System Moodle. Namun, Moodle yang saya arahkan menggunakan aplikasi Gnomio, yang dimana Gnomio adalah sebuah situs gratis dalam membuat LMS Moodle. Di perkuliahan ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat LMS Moodle berbantuan Gnomio. Dalam sesi tutorial ini, saya menggunakan video tutorial yang saya buat sendiri. Alasan kenapa saya menggunakan video agar mahasiswa bisa mengulang-ulang kembali langkah-langkah yang kurang dimengerti bagi mahasiswa. Berikut ini adalah cuplikan pertemuan ke-6 mata kuliah aplikasi komputer pendukung pembelajaran secara online atau daring dengan media Google Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya pada sehat. Ketemu lagi dengan Bapak di mata kuliah aplikasi komputer pendukung pembelajaran. Hari ini kita materinya itu tentang teori dan praktek LMS Moodle. Yang kemarin kita sudah membahas tentang LMS Google Classroom. Sekarang kita materinya ke LMS Moodle. Mudah-mudahan semuanya pada masih ingat ya cara pembuatan LMS dari Google Classroom. Nah, bedanya antara Google Classroom dengan Moodle itu, kalau Moodle itu memang butuh perancangan gitu dalam membuat LMS itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat di slide yang Bapak buat ya. Jadi tolong disimak. Hari ini itu kita materinya teori dan praktek LMS Moodle berbantuan Gnomio. Jadi sebelum ke slide berikutnya, nah di sini Moodle-nya itu berbantuan Gnomio. Apa sih itu Gnomio? Nah, di sini sedikit mengenal Moodle berbantuan Gnomio. Nah, di sini Gnomio adalah salah satu situs yang menyediakan fasilitas gratis untuk pembuatan e-learning. Gnomio menggunakan Moodle sebagai pembangun situs yang berbasis LMS atau Learning Management System. Gnomio menyediakan ruang bagi para guru dan pengajar yang ingin mengembangkan sistem pembelajaran kelas online. Penggunaannya cukup melakukan proses pendaftaran dan dalam beberapa menit Moodle siap digunakan.
Nah, jadi Moodle ini karena di sini ada aplikasi yang membuat Moodle itu secara gratis, yaitu namanya Gnomio. Ada situsnya namanya gnomio.com. Nah, kalau kalian masuk ke Gnomio itu khusus untuk pembuatan LMS Moodle gratis. Nah, lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini kelebihan dan kekurangan Moodle. Kemarin kan kita sempat membahas kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangan dari Moodle itu sih apa gitu. Nah, yang pertama, kelebihan dari LMS Moodle itu yang pertama itu kelengkapan fitur. Dalam Moodle, khususnya di Gnomio itu nggak jauh berbeda dengan Moodle yang berbayar. Gnomio juga itu menyediakan fitur-fitur yang lengkap, yang sama gitu. Contoh kayak fitur untuk berkomunikasi, kayak kita lagi chatting forum sekarang nih lagi ini ya, lagi Gmeet kayak gitu. Terus ada lagi fitur untuk pembuatan administrasi atau materi pembelajaran kayak share soal, kayak memberikan penilaian kayak gitu. Hampir sama kayak di Google Classroom. Terus fitur untuk melacak dan mengetahui perkembangan proses belajar. Nah, ini perbedaan antara Google Classroom dengan Moodle. Kalau Google Classroom itu nggak ada yang namanya fitur untuk melacak atau perkembangan proses pembelajaran. Tapi kalau di Moodle, di guru itu bisa melihat aktivitas dari mulai dia mengerjakan sampai dia beres, itu ada rekam jejak pengerjaan soal tersebut kayak gitu. Nah, itu yang membedakan Google Classroom dengan Moodle. Nah, yang berikutnya memberi kemudahan kepada pengguna. Nah, apalagi sekarang Moodle itu sudah banyak aplikasi-aplikasi pembantu ya, kayak Gnomio yang tadi. Dalam Gnomio di situ sudah disiapkan tool-tool untuk membuat perangkat-perangkat dari Moodle itu. Nah, jadi hampir semua komponen Moodle itu ada dalam Gnomio. Di sini sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan proses belajar di masing-masing institusi. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengajar tersebut kayak gitu. Di sini ada ketersediaan gratis. Nah, kebetulan Moodle itu gratis ya. Gnomio maksudnya di Gnomio itu gratis, tapi memang ada Gnomio yang berbayar. Tapi ini kita menggunakan Gnomio yang gratis kalau nggak salah sampai kisaran 2 bulan atau 3 bulan Gnomio itu bisa dipakai kayak gitu. Nah, itu kelebihan dari Moodle. Nah, sekarang kekurangannya. Nah, pasti dalam sebuah media pembelajaran atau alat perangkat pembelajaran itu pasti memiliki kekurangan. Nah, salah satu kekurangan dari Moodle itu tidak selalu mendukung web browser yang ada. Nah, jadi maksudnya begini, hampir sama dengan di Google Classroom, kita kalau mau terkoneksi ke situs-situs yang lain itu harus perlu beberapa tahap, jadi tidak bisa otomatis. Sama dengan Moodle juga. Moodle juga memang tidak terikat dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kalau kita mau membutuhkan aplikasi yang lain atau situs yang lain itu butuh beberapa langkah untuk bisa terhubung kayak gitu. Yang kekurangan berikutnya itu pada pilihan bahasa masih ada beberapa bagian dalam tampilan e-learning yang tidak dapat dirubah. Nah, sekarang langkah-langkah menggunakan Gnomio. Jadi sebelum kita berlanjut ke tutorial, kita lihat dulu langkah step by stepnya penggunaan Gnomio untuk membuat Moodle ya. Langkah pertama seperti biasa, kita itu membuat akun peserta atau akun guru. Contoh jadi guru kayak gitu ya. Nah, langkah kedua membuat ruang kelas. Di sini sesuai dengan mata pelajaran atau pembahasan materi. Contoh kayak kita matematika, berarti pembahasan materinya matematika. Nah, langkah ketiga itu mengatur ruang kelas dan membuat pilihan kegiatan. Nah, jadi kalau kita sudah membuat ruang kelas, maka kita membuat sebuah kegiatan. Contoh kayak share video tutorial, terus mau ada pengerjaan soal pilihan ganda kayak gitu. Nah, langkah keempat memasukkan siswa dan guru atau pengajar ke dalam ruang kelas Moodle. Langkah terakhir itu memasukkan soal ke dalam bank yang ada pada Moodle. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video tutorial pembuatan LMS Moodle berbantuan Gnomio yang Bapak buat. Lanjut pada pembuatan dari Moodle berbantuan Gnomio. Oke, langkah pertama yaitu seperti biasa masuk ke Google dulu ya. Ketik
gnomio.com, klik Gnomio. Nah, ini tampilan awal dari Gnomio. Langkah pertama, langsung buat URL, habis itu masukkan email kita, habis itu pilih bahasa, mau bahasa apa, kayak gitu. Oke, kita buat saja URL-nya, contoh URL-nya, oke, ini, masukkan emailnya, ini dicentang, oke, kita create. Nah, ini sekarang kita lihat di emailnya. Sini sudah ada emailnya dari Gnomio. Di sini sudah ada alamat link tadi yang saya buat. Habis itu ini adminnya, ini passwordnya. Langsung saja kita masuk ke linknya ya. Nah, oke. Ini tadi langsung login aja. Klik login. Nah, masukkan tadi ininya apa? Passwordnya. Habis itu login. Nah, ini tampilan dari Moodle-nya. Di sebelah kiri ini ada dashboard, ada site home, ada kalender, ada private file, ada content bank, ada set administration. Nah, di sebelah kanan itu ada admin user. Di sini ada dashboard, ada profil, ada grades, ada messenger, ada preference, ada logout, ada switch role. Nah, untuk merubah profil di sini tinggal klik saja. Habis itu langsung edit profil. Edit profil di sini bisa dirubah ya, nama-nama ya, apa kolom ininya sesuai keinginan kita. Nah, di sini saya mau coba menambahkan foto profil. Contohnya. Oke, tinggal upload. Upload, kalau sudah langsung klik update profil. Nah, kalau sudah kita tinggal membuat kelas mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, kita langsung lanjut ke set home. Nah, di sini untuk membuat kelas kita masuk ke courses, masuk ke manajemen courses and kategorial, tinggal diklik. Sudah, di sini ada create new kategori. Di sini untuk membuat sekolah atau jurusan kita klik. Di sini contoh aja, kita klik top. Contoh kayak oke. Di sini ID numbernya bebas aja, ppm. Terus kalau sudah langsung create kategori. Nah, kalau sudah kita lanjut create new course. Kita buat mata kuliahnya. Ini contoh 1, mata kuliah dasar matematika. Oke. Di sini DDM. Dia masuk ke kategori prodi pendidikan matematika. Ini adalah tanggal dimana mulai dan tanggal dimana berhenti pelajaran. Nah, di sini saya kasih contohnya. Di sini beresnya ini September, ininya November. Oke. ID ininya DDM. Kalau sudah, kita save and return. Sekarang cara memasukkan siswa. Nah, di sini saya cara memasukkannya itu langsung semuanya, banyak, yaitu menggunakan berbantuan dari Excel. Nah, seperti ini. Di sini saya mengurutkan yang pertama username, ada password, ada first name, ada last name, ada email. Nah, untuk username di sini harus berbeda ya, nggak boleh sama. Kalau password itu boleh sama, bebas aja buatnya. Nah, di sini ada nama siswanya atau nama mahasiswanya. Nah, di sini untuk penulisan nama itu tidak boleh ada tanda kutip ya. Habis itu last name itu apa ya? Nama kelas gitu, nama kelasnya. Nah, di sini email. Nah, email di sini pastikan harus email yang aktif. Nah, makanya di sini saya buat di sini nama emailnya itu dari username, habis itu @email.com. Nah, jadi harus ada @nya gitu. Oke, ya kita mulai aja. Yang pertama masuk ke set administration, habis itu masuk ke user, habis ke user di sini pilih account di paling bawah ada upload user, klik choose a file, habis itu cari filenya. Nah, ini filenya, langsung upload this file. Nah, kalau sudah di CSV delimiternya ini harus ada titik koma, kalau enggak dia error.
Oke, kalau sudah kita langsung upload user. Nah, ini kalau sudah seperti ini, langsung kita setting new only aja yang paling atas ya. New user password, pakai password yang ada di file tadi. Habis itu for password change. Nah, di sini siswa kalau bisa jangan sampai mengganti password. Nah, klik no aja. Kalau untuk standar ininya boleh no. Nah, untuk settingan yang lainnya dikosongkan aja. Seperti ini tampilannya. Habis itu kita klik ke bawah. Tadi saya memasukkan ada 14 siswa, di sini errornya 0, berarti tandanya sudah oke. Habis itu langsung continue. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi siswa bisa langsung login menggunakan user sama password yang sudah tadi saya upload itu. Sekarang kita coba siswa masuk ke dalam Gnomio ini. Saya menggunakan aplikasi lain. Ini saya masukkan dulu URL-nya ke sini. Base itu saya langsung oke. Nah, langsung login. Nah, ini tampilannya. Coba kita masukkan username-nya ini, password-nya itu. Sekarang kita login. Oke. Ini akun Gnomio-nya sudah oke. Di sini ada nama Fitriani, semester 1 dasar-dasar matematika. Kita mau merubah profil, edit profilnya. Fitriani semester 1, emailnya ini bla 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 bla. Nah, di sini gimana caranya biar nama ini dengan email itu tidak dirubah sama siswa? Caranya seperti ini. Masuk ke site administration, habis itu ke plugin, terus ke authentication, terus manual akun. Nah, di sini ada first name, lost value username sama email. Kita kunci saja. Oke, kalau sudah save change. Sekarang kita ketikkan. Nah, ini udah terkunci semuanya. Jadi siswa tidak bisa merubahnya. Tahapan berikutnya yaitu cara memasukkan siswa ke setiap mata kuliah. Caranya yang pertama yaitu site administration. Habis itu masuk ke user, klik cohort, habis itu add new cohort. Kita tulis di sini mata kuliahnya apa? Dasar. Sini sistem, core ID-nya bisa dikosongin aja. Itu langsung kita save. Nah, kalau sudah, di sini ada lambang orang. Kita klik. Kalau sudah, di sini ada beberapa nama-nama yang tadi saya masukkan. Kita pindahkan aja nama-namanya, di blok aja. Habis itu, kalau admin jangan ya, klik add. Nah, ini sudah pindah. Nah, sekarang gimana cara mengeceknya apakah sudah masuk atau tidak? Kita masuk ke set home. Habis itu ke dasar-dasar matematika. Nah, sekarang kita lihat partisipannya sudah ada atau belum. Oh, ternyata belum ada. Nah, caranya begini. Sekarang kita klik enroll user. Ini kosongkan aja. Assign role-nya kosongkan aja. Kita klik aja select cohort-nya. Nah, di sini ada dasar-dasar matematika. Oke, habis itu enroll select role. Ini sudah masuk semua. Oke. Nah, sekarang kita cek partisipannya ada. Oke. Sip. Oke, selanjutnya cara memasukkan guru ke Gnomio atau kepala sekolah. Seperti biasa masuk ke set home, user, habis itu ke cohort lagi. Klik ini lambang banyak orang ini. Kalau sudah, di sini ada sisa satu, saya jadikan sebagai guru atau dosen. Kalau sudah, balik ke partisipan. Habis itu enroll. Ya, di sini ada admin dasar-dasar matematika. Di sini dia statusnya sebagai guru atau dosen. Oke, kita select. Nah, di sini sudah menjadi guru. Oke, langkah selanjutnya yaitu cara membuat materi. Masuk ke DDM, dasar-dasar matematika. Habis itu klik Run Editing One. Nah, di sini caranya contoh kontrak mata kuliah. Nah, seperti itu.
Habis itu di sini ada aktivitasnya aja apa aja, contoh kayak masukkan materi atau gimana. Nah, tinggal add activity and resort. Contoh saya mau memasukkan file, klik di sini file. Nah, di sini nama filenya contoh RPS. Deskripsinya RPS, masukkan file. Nah, contoh aja ya filenya. Situ upload. Nah, kalau sudah save and display. Nah, ini kira-kira seperti ini. Oke, mungkin itu aja tutorial Gnomio. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tutorial dari penggunaan Gnomio untuk membuat Moodle. Lumayan gimana tadi pembuatannya? Lumayan. Mudah, susah-susah mudah, Pak. Iya, kayak gitu. Nah, seperti itulah yang tadi tutorial yang Bapak share itu menggunakan berbantuan Gnomio pembuatan Moodle-nya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan, Penny. Pak izin bertanya ya, Pak. Ya, silakan. Nah, kan kita sebagai calon guru ya, Pak. Nah, nanti bagaimana manfaat dari LMS itu atau Learning Management System bagi guru? Terima kasih, Pak. Ya, baik ya. Pertanyaan yang bagus, Penny. Bapak mau jawab nih. Itu salah satunya itu memungkinkan guru untuk lebih fleksibel dalam melakukan pembelajaran atau pengajaran kayak gitu. Jadi bisa mengajar jarak jauh. Terus yang keduanya membantu guru untuk lebih berhubungan dengan siswa. Terus yang ketiga membuka akses lebih banyak. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak seperti itu. Pertanyaannya bagus, Pen. Nah, sekarang karena tadi Penny hanya memberikan pertanyaan manfaatnya untuk guru, sekarang Bapak mau bertanya kepada mahasiswa semuanya. Kira-kira manfaat untuk siswa itu apa? Silakan, ada yang mau menjawab? Oke, silakan Fitri. Jadi manfaatnya bagi siswa itu salah satunya itu memungkinkan pengalaman belajar yang lebih profesional. Ya, Jadi betul. di sini siswa lebih luasa memiliki metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik, Pak. Yang Ya. kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, di sini siswa memiliki akses ke berbagai kanal untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Nah, yang ketiga, membantu siswa bersiap untuk masa depan. Jadi, siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi. Jadi itu menurut Fitri manfaat. Ya, bagus sekali jawabannya Fitriani. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, mungkin Bapak anggap paham, mengerti. Ntar videonya Bapak share di grup, ntar kalian praktekkan di rumah. Nah, untuk sebagai penutup di mata kuliah ini, saya sedikit mengutip dari karangan David Warlick. Ini mudah-mudahan menggugah kalian sebagai calon guru untuk bisa senang dengan teknologi. Yang dimana teknologi di sini, kata beliau, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai oleh siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan ini adalah lensa bagi kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Itu saja mungkin pertemuan hari ini. Tetap semangat belajarnya semuanya. Jaga kesehatannya. Dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.